nama kami masing-masing. Saya Elizabeth Stefania Miriam. Dan saya Maria Eka Firmiana. Dan saya Alexandro Yusuf Spama. Dalam waktu 1 minggu kami akan melakukan studi kasus di Desa Sikijana. Terima kasih. Terima kasih. Di sana nanti kalau adanya bisa kita datang ke izin. Setelah izin nanti kita melakukan menjaga. Kita menjaga. Sini juga. Baik Bapak, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Maaf kami mengganggu kesibukan Bapak hari ini. Kami mahasiswa dari Universitas Flores, Prodi Ilmu Hukum semester 2. Jadi kedatangan kami ke sini ini kami ada tugas dari kampus mata kuliah Teknologi Budaya. Tugasnya itu kami mewawancarai Bapak sebagai musalaki di Tusoko, mewawancarai mengenai adat di sini. Sebelum kami mewawancarai Bapak mengenai adat, kami akan memperkenalkan diri. Saya Maria Eka Afriliandang dan teman saya Elizabeth Stefania Miriam. Alexandro Yusuf Spama. Mungkin kamu ada kebutuhan dari sekolah, mungkin saya perkenalkan dulu nama. Saya nama Simon Susera di Desa Sikijana di sini. Apa lagi? Mungkin bisa peran Om atau di sini sebagai apa gitu? Saya di sini masih PU. Maksudnya secara keseluruhan tuh di sini yang peran utama. Di sini masih PU di sini. Jadi mereka yang berapa orang tuh semua muara semua di sini semua. Buat acara adat atau apa itu, mau bersih ini, kedekana itu harus di sini semua. Saya dulu yang tahu mereka koko itu macam kayak di bupati saja kita tuh, maksudnya ada stafnya, ada wakilnya, tapi itu ada komandonya. Kalau saya tahu dengan mereka baru jalan, tahu dengan selaki baru bersih di situ. Apalagi buat adat itu. Maksudnya yang kamu di sekolah tuh apa yang kamu tanya saya tuh? Pas saya bisa jelas tuh. Oke Bapak, jadi yang kami tanya di sini tuh pasti di Desa Tusoko ini Ya. pasti ada misalnya adat-adat yang atau budaya yang sangat menonjol. Ya. Jadi kami ingin menggali adat tersebut, apakah adat tersebut itu tuh ada pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran tuh yang tidak boleh dibuat oleh masyarakat. Oh. Jenis pelanggaran yang dikenal dalam masyarakat di Tusoko. Bersih. Jadi banyak mungkinnya ada pelanggaran itu biasanya kalau balu, macam kalau balu buat langgar. Apa yang laki mereka tidak ikut. Berarti kau langgar. Berarti kau harus kena aturan. Berarti babis pikul kau atau apa pikul kau. Itu yang tergantung dari kami sih. Itu buat sepakatan kami 3 orang. Kalau kami umum masyarakat. Kau buat langgar sih. Ya apalagi yang punya. Begini Om, kalau seandainya dalam penyelesaian sengketa tanah itu tuh kan pasti dalam adat-adat
itu kan pasti ada pelanggaran-pelanggaran Iya, iya. mengenai tanah-tanah adat. Itu cara penyelesaian sengketa tanah tuh, itu kalau menurut adat tuh bagaimana? Itu sama tuh, maksudnya saya jelas tadi tuh, kalau kamu selagi omong kamu tidak percaya, berarti berarti kayak apa ya, berarti kamu tidak yakin ya, kami omong tuh, maksudnya kamu selagi omong ke masyarakat, mereka tidak percaya. Tapi sebenarnya aturan itu sama saja di gereja, di pemerintah itu sama saja. Tapi adat memang dari dulu ada. Jadi kita jauh belum ada, mereka sudah ada. Biar ini agama juga belum ada, tapi ada tuh sudah bergerak. Ada bukan beri masa kami, tidak. Dari leluhur turun ke lapas kami. Jadi kami sudah buat begini. Tidak ada yang kita karang-karang tuh. Untuk berikutnya Om, mungkin apa saja ritual atau upacara yang bertentangan dengan penegakan hukum adat? Kalau Tuhan maksudnya itu Upacara begitu bertentangan dengan hukum adat. Kayak ritual-ritual adat tuh yang berkaitan dengan penegakan hukum adat. ritual kalau kita macam padi kalau kita mau tanam padi, betul itu buat ritual dulu. Berarti saya duluan, bukan kalau baru duluan, tidak. Di sini beda dengan di Coko. Tahu lagi tempat lain. Kalau di sini agak beda. Di sini saya duluan. Kalau saya buat acara adat ini, bilang tado tembo wisabala, itu saya duluan. Apalagi yang lain, itu sama saja. Jadi saya duluan semua. Tidak ada yang mereka melanggar saya. Berarti ritual-ritual adat apa saja itu tuh harus ada persetujuan dari Iya, iya. eh, Biar kau kerja rumah kau. Itu kalau kita pelata batu mau kerja rumah, itu kami duluan. Laki-laki dulu baru ke Laki duluan, bukan. mereka. Beda di kota. Di kota kan tanah kita beli. Terus kau mau kerja rumah, kau tidak panggil laki, tidak masalah. Itu pun tanah kau sudah beli. Tahu lagi di Indona. Kalau kita di sini agak beda. Jadi kami di sini tanah tidak jual. Kami tidak mau izin memang. Jadi sertifikat tanah tidak ada di sini. Jadi kami tidak izin untuk jual itu tanah. Karena ke depan kita tahu zaman ke zaman tuh, biar kita umur masih anak-anak, tapi kita pikir ke depan, bukan pikir hanya kau pikir dapat uang, orang sudah datang uang dengan koper yang ini daun merah semua, kita jangan tergiur itu barang. Kita rugi masa depan kita, anak-anak kita besok-besok. Jadi tahu lagi, maksudnya zaman ke zaman tuh semakin berkembang. Jadi kita beda di Indona, beda tempat-tempat lain tuh. Kita di sini tidak jual. Maksudnya kita jaga ini budaya bagaimana, maksudnya ke depan. Jangan anak kalau palu jangan, maksudnya mereka jangan melanggar orang tua. Itu masalah. Kalau kamu melanggar, kau kena. Jadi itu saja. Apalagi yang kamu tanya semua itu? Ini di sini saya mau bertanya mengenai upacara adat. Misalnya ke gawi atau acara adat yang lain begitu, adakah yang diharuskan dijalankan setiap tahun atau tidak? Itu Ada upacara 3 tahun sekali. Itu biasanya dilaksanakan di bulan 9. Oh, bulan 3 tahun sekali. iya Pak. Kalau mengenai perkawinan itu di sini ada adatnya untuk khusus perkawinan adat begitu ada. Kalau perkawinan, Perkawinan adat. ya memang kalau namanya kita tinggal di kampung pasti ada. Maksudnya musim BO, maksudnya itu sudah perkawinan. Maksudnya kita mau butuh sesuatu, maksudnya kita mau
apa mau urus nikah pasti kita ada urus adat dulu. Jadi mungkin tidak urus adat. Itu sama saja tempat-tempat lain itu sama, tidak ada beda. Kita harus urus adat dulu, ketemu orang tua dengan orang tua itu baru selesai, sudah selesai baru kita urus ini ke gereja. Jadi itu sih. Konsekuensi hukumnya itu tuh apakah ada? Ada cuman tergantung orang tua ke orang tua. Kalau orang tua mengerti tidak masalah. Kalau ada orang tua yang karat, ada yang tidak. Tergantung. Di sini agak beda dengan tempat lain tuh maksudnya di sini banyak mengerti dengan anak-anak tuh. Urus perkawinan, urus umum ada yang banyak mengerti. Berarti tidak harus mengikuti aturan yang yang ditetapkan di dalam suatu contoh dalam suatu organisasi ada Dalam aturan hukum ada. perkawinan yang harus begini berarti itu kembali lagi ke orang tuanya. Ya itu kembali ke pribadi kita sendiri. Maksudnya orang tua itu kembali. Maksudnya ada itu tidak hilang. Biar sedikit kita harus kasih. Apa? Laki juga. Ya kalau di sini maksudnya jadi bukan pasti tahu kita kan itu bapak dengan boleh aku tidak maksudnya agak beda dengan itu bapak kayak delay kayak boleh aku agak beda sedikit. Tapi kalau di sini tuh orang tuh di agama juga masalah juga ada, pemerintah juga ada. Pokoknya tiga tunggu itu kerjasama. Maksudnya saling mendukung dong. Maksudnya kita di sini tidak ada yang ini agama lain, jalan lain itu pemerintah jalan lain agak beda dengan masalah itu sama. Itu tidak maksud tiga tunggu tidak kompak. Untuk kita di sini kok kompak di sini. Sini ada juga sama. Kau undang ke pemerintah, kami jalan ke pemerintah. Jalan maksudnya undang ke agama, kami jalan ke agama. Jadi kita tiga tunggu sama-sama. Jangan konflik kan. Mau kita bangun gereja juga, kita dukung sama-sama. Mau kerja ada juga, kita sama-sama. Mau bangun ke pemerintah juga, kita sama-sama. Jangan konflik. Tapi masalah laki paling penting di sini. Maksudnya membuat kamu pelata batu itu masalah laki duluan. Dari rumah yang kita sudah pelata habis, kita hanya tinggal sama, itu tidak masalah. Di sini masalah laki paling penting. Bapak, apakah di sini ada aturan adat yang terkait dengan pewaris atau pembagian harta? Kalau di sini, ya kalau warisnya itu mungkin tahu lagi tempat lain. Kalau di sini, dia laki-laki ya, anak laki-laki yang berhak. Kalau anak perempuan tidak. Kalau kami sini bahasa dia bilang, nopo afik tak, berarti perempuan itu. Nah, berarti kau tinggal di rumah kau suami, begitu. Beda di Jawa, tahu lagi tempat-tempat lain. Yang saya tahu hanya di Jawa. Itu waris-waris contohnya tanah, rumah itu milik laki-laki semua. Tergantung ini kita orang tua juga. Kalau kita kesian anak atau perempuannya satu orang, biar anak ini tinggal dengan saya tuh dengan kami. Jadi saya kasih dengan tanpa dengan kabur. Itu tergantung. Mereka tidak jauh, hanya sekitar sini. Kami orang tua bisa kasih dengan tanpa. Kalau untuk kerja rumah kok, kerja kabur, sedikit bisa dapat. Kalau anak-anak laki banyak setengah mati, jalan keluar. Itu saja. Kan fasilitas sudah kayak ada kejadian misterius seperti itu yang mereka
Terus. Oh, oke baik. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak ada pesan atau kesan untuk kami anak-anak muda sekarang untuk kedepannya bagaimana untuk kesan Bapak itu? Kalau ini maksudnya pengalaman ke depan itu, kita maksudnya jaga waktu itu penting. Jaga waktu maksudnya begini, jaga waktu itu penting. Kita jaga budaya itu maksudnya kental sekali. Maksudnya jaga ini budaya itu jangan hilang, itu saja. Pak, orang luar masuk tuh harus apa maksudnya harus mengakui. Mereka mengakui adat ini ternyata di sini adat ini ketat sekali. Kita jangan kembang karena zaman sekarang tuh banyak yang kembang-kembang itu, yang parah itu kita harus jaga. Maksudnya pasal tuh mesti perlu tuh kamu yang anak-anak itu perlu maksudnya jaga sopan, maksudnya dengan orang tua itu bagaimana, maksudnya dengan sesamanya bagaimana. Tapi kita jalan ke tempat lain itu maksudnya orang tuh harga sekali kita tuh. Itu saja. Kita jalan kemana-mana tuh kalau kita harga sama teman-teman dengan orang tua itu paling penting. Kita saling menghargai. Kalau macam kita punya teman umum itu kita harus kenal. Kalau kita di sini kalau sementara kami umum itu mereka yang lain tidak ada yang kau bicara buku Rafas tuh kan itu yang kami paling jaga di sini. Biar kami umur kecil tapi kami macam kami orang tuh maksudnya mereka yang umur agak tinggi sedikit kami paling harga mereka itu. Kami tahu lagi secara pribadi saya paling harga mereka yang lebih orang tua. Tapi orang lebih kakak, lebih maksudnya lebih agak di umur saya itu lebih dewasa tuh. Saya paling hargai. Itu yang paling utama kita jalan kemana. Itu kita jalan kemana itu pasti orang paling hargai. Sopan santun dengan orang tua itu penting. Kita jalan kemana itu pasti orang paling hargai. Oke Bapak, terima kasih mengenai kesan-kesan untuk kami generasi muda ke depannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu hari ini untuk mewawancara Kami dari sekolah. Akhir kata dari kami dari mahasiswa ini mengucapkan terima kasih banyak. Saya di sini kan maksudnya siapa saya tidak saya terima. Siapa saja. Jadi itu baik itu maksudnya. Kan kita tahu lagi sebisa mungkin anak saya mungkin jalan ke tempat lain pasti orang pasti hargai. Jangan buat begitu. Maksudnya macam orang tua itu kita jalan mereka perlu tidak hargai kita perlu di mereka ada butuh dari sekolah mereka tidak hargai kita itu yang kesan tidak bagus ke depan. Kalau siapa saja datang sini saya layan banyak orang di sini. Ucapan terima kasih. Oke, baik Bapak, mungkin ini saja pertanyaan dari kami, saya dan teman-teman mengenai tentang adat atau sengketa dan tanah. Jadi untuk kesediaan waktunya kami ucapkan terima kasih banyak. Kami juga mohon maaf kalau ada kata-kata atau pertanyaan kami tadi yang mungkin kurang berkenan. Berkenan apa nih tanya tadi? Tidak ada Sepertinya yang menyinggung perasaan. Tidak ada. Ini kan saya itu terima saja, maksudnya apa yang kamu datang itu saya kasih. Kalau kamu ada butuh kamu datang, saya jelaskan. Di sini sudah banyak orang yang datang ke sini. Maksudnya anak-anak SMP, maksudnya mereka kan guru-guru yang buat apa tuh? Maksudnya kayak kamu tuh, maksudnya buat acara adat tuh apa maksudnya. Tapi anak-anak mereka tuh tanya banyak di sini. Era modern sekarang
Hukum adat itu juga mulai hampir salah satu contoh berkaitan dengan proses penyelesaian masalah yang tadi saya katakan bahwa contohnya masalah perkawinan, masalah pelanggaran sebenarnya bisa diselesaikan secara ada tidak masyarakat membangun ranah sehingga positif yang sangat berpengaruh. Yang kedua harus pemahaman masyarakat berkaitan dengan kekuatan bahwa sebenarnya ada adalah karena dasar pembentukan hukum formal yang dinamakan hukum positif itu bersumber dari hukum adat yang membuat hukum adat tidak dari perilaku masyarakat sendiri. Kalau masyarakat masih berarti hukum adat baik. Kalau kita melihat kaitan dengan penyelesaian sengketa antara lembaga dan lembaga sama, kalau lembaga itu lembaga yang ada di masyarakat atau kampung-kampung di daerah, kalau pas setiap daerah punya lembaga masing-masing. Hubungannya dengan lembaga pemerintah dalam menyelesaikan persoalan. Ini kan satu-satunya deh. Dalam proses penyelesaian ada penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non-litigasi. Oleh sebab itu dari kedua penyelesaian itu lembaga pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat adat berkaitan dengan persoalan diselesaikan secara apa? Penyelesaian secara non-litigasi itu penyelesaian di luar daripada pengadilan. Dan lembaga adat juga ketika ada persoalan-persoalan masalah-masalah benar-benar harus menyelesaikan persoalan berdasarkan lembaga adat juga ketika ada persoalan-persoalan masalah-masalah benar-benar harus menyelesaikan persoalan berdasarkan warisan leluhur yang sudah diwariskan, ingat menjalankan nilai adat yang ada, sehingga penyelesaian adat bisa berlaku di lembaga adat sendiri. Dan
Pemain ini ketika lembaga adat menyelesaikan lebih diutamakan kepada pihak pengadilan itu berdasarkan perintah undang-undang hakim harus mengetahui berkaitan mencari nilai-nilai hukum adat yang ada di masyarakat. Saya berkaitan yang pemerintah dan lembaga adat mengenai sistem yang ada yang pertama ada sistem yang ada berjalan secara baik di masyarakat. Yang pertama yang lembaga adat pertama kepala adat itu dalam mengambil sebuah persoalan adat itu benar-benar sesuai dengan diri yang dibagikan dan tata cara yang diwakilkan orang tua penerusnya sebelumnya. Yang kedua, lembaga adat itu terutama kepada kepala adat harus menyampaikan kepada masyarakat harus melalui upacara adat, contohnya upacara adat atau kalau tidak saya bilang kalau Pak maksud tidak saya akan buat ataupun ketika ada pelanggaran tidak jangan sampai dikasih oleh kepala yang menyelesaikan soal. tidak lama sudah bisa bisa terlalu itu kalau anak kecil sekarang sudah bisa Sistem besok itu kan sudah kami pakai jas kita yang selama ini tidak Kalau misalnya kami kalau panitia yang berlaku, berarti harus iya besok kami rawat berlaku kalau panitia yang yang pengampun di lembaga Saya bilang oke Pak, pakai ini ya Pak. Pakai baju kaos oblong dan kedua belah pihak itu dipanggil oleh kepala adat untuk didengarkan. Setelah didengarkan, mereka mendengarkan apa yang dinasihati oleh kepala adat atau tokoh adat atau pemimpin adat. Dan cara penyelesaian itu harus dikatakan bahwa di diskusi tidak ada yang kalau tidak ada yang menang, lebih mengutamakan kepada asas keluarga. Dan persoalan itu tidak dibawa ke pengadilan. Dia diselesaikan di lembaga adat itu sendiri. Yang berbicara berkaitan misalnya perkawinan adat itu kita hapuskan seperti misalnya sekitar tempat tangan ini secara adat. Hanya bedanya berkaitan dengan sanksi.
sanksi besar. Ya sanksi adat itu oleh yang diselesaikan secara adat di sana. Yang pertama, ya atau korban. Setelah itu, ya pemimpin adat atau kepala adat memanggil para pihak. Para pihak itu baik pihak korban maupun pihak pelaku. Pihak pelaku itu dia harus menerima harus menerima sanksi oleh polisi. Kalau meninggal beliau berapa? Dari pihak korban itu sanksi adatnya dia harus membawa itu kalau benar sudah terjadi pelanggaran ada berkaitan pengampun di Kaos oblong segala apa yang saya bisa berikan. Sampai yang satu yang harapan dari Pak Presiden Kita